Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kami akan menyajikan berbagai ragam kisah-kisah menarik yang patut untuk disimak. Kisah seorang wanita 7 kali naik haji tapi tak bisa melihat Ka'bah. Ternyata dulu sering lakukan ini. Menjalankan ibadah haji adalah kewajiban bagi seorang muslim yang mampu. Tak banyak yang memiliki kesempatan untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Seorang muslim yang taat dan anak yang berbakti. Hasan, bukan nama sebenarnya, mengajak ibunya menjalankan ibadah haji. Mendapat ajakan ini sang ibu, Sarah, bukan nama sebenarnya, tentu merasa senang dan menyambut baik ajakan itu. Keduanya kemudian berangkat ke tanah suci dalam keadaan sehat walafiat. Hingga tiba saatnya mereka melakukan tawaf dan berkesempatan untuk melihat langsung kebesaran Allah. Hasan menunjuk bangunan 4 persegi, seraya berbisik pada ibunya. "Bu, lihatlah Ka'bah," ujarnya. Namun Sarah sama sekali tak bereaksi. Dia hanya terdiam, wajahnya menunjukkan raut kebingungan. Sarah sama sekali tak dapat melihat bangunan yang dimaksud anaknya tersebut. Di tengah keramaian itu, Sarah tak mampu melihat apapun selain kegelapan. Ia berkali-kali mengusap-usap matanya, namun hanya kegelapan yang terlihat olehnya. Beberapa menit sebelumnya semuanya baik-baik saja. Dia bisa melihat dengan jelas. Tapi begitu menginjakkan kaki di Masjidil Haram, segalanya langsung berubah gelap gulita. Mengetahui hal ini, Hasan langsung bersimpuh dan memohon ampunan kepada Allah. Meski ibunya tak bisa melihat Ka'bah, ia tak berkecil hati dan terus bertaubat, serta berniat mengajak ibunya kembali ke tanah suci tahun depan. Namun kejadian serupa terjadi ketika mereka kembali ke Masjidil Haram setahun kemudian. Bahkan hal ini terjadi hingga 7 kali. Setiap kali menjalankan ibadah haji, Sarah sama sekali tak bisa melihat Ka'bah. Pandangannya langsung gelap gulita saat menginjakan kaki di Masjidil Haram. Tak tahu harus berbuat apa lagi. Hasan akhirnya meminta untuk menghubungi seorang ulama di Abu Dhabi. Hasan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sang ibu. Saat menghubungi ulama itu, Sarah diminta introspeksi dan mengingat kembali peristiwa di masa lalu. Bisa saja perbuatannya di masa lalu membuatnya tak mendapat rahmat Allah. "Anda harus berterus terang kepada saya, karena masalah Anda bukan masalah sepele," tegas ulama tersebut. Sarah awalnya enggan mengakui perbuatannya, namun ia akhirnya mengaku bahwa dulu dia bekerja sebagai seorang perawat. Sayangnya ia kerap mencari uang dengan cara yang salah. "Di sana saya sering kali menukar bayi, karena tidak semua ibu senang dengan bayi yang telah dilahirkan. Kalau ada yang menginginkan anak laki-laki, padahal bayi yang dilahirkannya perempuan. Dengan imbalan uang, saya tukar bayi-bayi itu sesuai dengan keinginan mereka," akunya. Mendengar hal ini, sang ulama langsung terkejut. Jika seorang bayi ditukar, tentu nasabnya menjadi tidak jelas. Padahal hal ini sangatlah penting dalam Islam. Secara tak langsung, Sarah telah merusak banyak keluarga. "Cuma itu yang saya lakukan," kata Sarah seakan tak berdosa. "Cuma itu? Tahukah Anda bahwa perbuatan Anda itu dosa yang luar biasa? Betapa banyak keluarga yang sudah Anda hancurkan," jawab ulama dengan nada tinggi.
Selain itu, Sarah ternyata juga bekerja sama dengan tukang sihir. Ia kerap membalaskan sakit hatinya dengan cara menyimpan perkakas sihir ke dalam mulut jenazah orang yang dimandikannya. Suatu kali, pernah seorang alim meninggal dunia. Seperti biasa, saya memasukkan berbagai barang-barang tenung seperti jarum, benang, dan lain-lain ke dalam mulutnya. Entah mengapa benda-benda itu seperti terpental, tidak mau masuk. Walaupun saya sudah menekannya dalam-dalam, benda-benda itu selalu kembali keluar. Saya coba lagi, begitu seterusnya berulang-ulang. Akhirnya emosi saya memuncak. Saya memasukkan benda itu dan saya jahit mulutnya. Cuma itu dosa yang saya lakukan, ucap Sarah. Mendengar pengakuan ini, sang ulama langsung marah. Cuma itu yang kamu lakukan? Masya Allah, saya tidak bisa bantu Anda. Saya angkat tangan. Anda harus memohon ampun kepada Allah, karena hanya Dialah yang bisa mengampuni dosa Anda, tegas sang ulama. 2 hari setelahnya, Sarah meninggal. Namun, jenazahnya ditolak bumi. Ketika akan dikuburkan, tanah yang telah digali langsung tertutup rapat tanpa ada bekas galian. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kisah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.